Ya, pemirsa, musibah gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah meninggalkan duka dan trauma mendalam bagi warga. Meski demikian, warga diminta untuk tetap mewaspadai potensi gempa susulan yang hingga kini masih terjadi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 lalu telah meluluhlantakkan ribuan rumah warga dan mengakibatkan korban jiwa ratusan orang. Ribuan warga mengalami luka berat hingga ringan, serta ratusan ribu warga harus mengungsi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah meminta masyarakat yang bermukim di daerah lereng-lereng perbukitan dan di lembah untuk mewaspadai bencana lanjutan berupa tanah longsor dan banjir bandang untuk bantaran sungai usai gempa mengguncang wilayah Cianjur. Presiden Joko Widodo pun langsung meninjau ke lokasi bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Presiden mengucapkan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Cianjur. Bahkan Presiden juga meminta kementerian terkait untuk membantu pembangunan kembali rumah warga yang runtuh maupun rusak parah dengan mewajibkan penerapan standar bangunan tahan gempa. Saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam, bela sungkawa atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada BNPB, kepada Basarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini, utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Data BMKG mencatat aktivitas gempa susulan yang diduga dipicu oleh pergerakan sesar Cimandiri ini masih terus terjadi di wilayah Cianjur hingga Rabu kemarin, mencapai 336 kali gempa. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya, mewaspadai bencana gempa dan dampak susulannya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Iman Fatkur Rahman. Beliau adalah Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Ya, halo, selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi Pak Prasetyo. Salam sehat Pak. Ya, selamat sehat selalu Pak. Baik, terima kasih. Ini berbincang terkait dengan bencana gempa bumi Pak ya yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Sebenarnya mungkin bisa Anda sampaikan kembali. Apa sih yang menyebabkan terjadinya musibah ataupun bencana gempa bumi di Indonesia? Ya, baik. Tanggal 21 November yang lalu kita memang diguncang ya oleh gempa Cianjur ya, dengan magnitudo 5,6. Dan kedalaman 11 km kita lihat bahwa banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh gempa ini. Baik itu dampak kerusakan, kemudian juga korban meninggal yang mencapai ratusan orang. Gempa ini sendiri memang lokasinya berada di zona sistem pendesaran ya, Simandiri. Tetapi bukan berada di lokasi patahan Simandiri yang ada di peta, tetapi di zona sistem pendesarannya. Di dekat sekali dengan daerah yang padat penduduk di sekitar itu, sehingga dengan kuatan 5,6 tetapi karena lokasi epicenter gempanya dekat dengan populasi padat penduduk, sehingga banyak sekali korban yang terdampak ya, baik itu bangunan maupun korban jiwa. Nah, yang menjadi penyebabnya kalau kami lihat memang dari analisis vokal mekanisme dan juga sumber gempanya, memang di sekitar adanya akumulasi energi yang ada di zona sesar patahan Simandiri tersebut. Nah, disinilah yang menjadikan daerah tersebut cukup rawan, cukup punya potensi yang tinggi akan terjadinya gempa bumi. Nah,
Nah, ini mungkin kira-kira yang menjadi penyebab adalah adanya akumulasi energi yang baru terlepaskan saat ini. Oke, Demikian Pak Presiden. itu dia terjadi di Cianjur begitu. Tapi kalau bicara mengenai secara umum begitu, gempa bumi yang terjadi di Indonesia itu ada berapa jenis, Pak? Apakah memang cukup beragam begitu? Ya, kalau dari sisi kedalaman memang kita kategorikan menjadi 3 jenis ya. Ada gempa dangkal, Oke. yaitu gempa dengan kedalaman sampai 60 km seperti hal yang terjadi di Cianjur kemarin. Di Cianjur kan 11 km ya epicenter gempanya. Kemudian gempa menengah di atas 60 sampai dengan 300 kilo Oke. dan gempa dalam di atas 300 kilo. Semakin ke utara kalau di wilayah Jawa itu dia akan semakin dalam. Jadi daerah Indramayu mungkin daerah utara Jawa lah pokoknya itu udah di atas 300 kilo. Nah, kalau kemarin kan di darat ya kisaran harusnya kalau gempa akibat subduksi itu di kisaran 150 kiloan ya. Tetapi karena ini di kedalaman 11 kilo, jadi gempa ini bukan diakibatkan oleh subduksi lempeng, tetapi dikarenakan karena ada patahan atau sesar aktif yang ada di daratan. Oke. Jadi kita namakan gempa dangkal dan terjadi akibat adanya patahan. Jadi kalau dari sumbernya ada sumber subduksi, ada sumber patahan aktif. Gitu. Ada hal yang lain mungkin ada sumber dari volcanic activity, misalnya saja seperti itu. Nah, yang kemarin karena adanya sesar lokal ya di wilayah Cianjur. Baik. Sesar lokal begitu yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan masuk dalam gempa dangkal karena tadi epicentrum ataupun pusat gempanya di kedalaman 11 km begitu ya, Pak Iman? Benar, Pak. Benar, Oke, Pak. tapi kalau kita lihat dampak kerusakannya ini yang luar biasa begitu. Data terakhir memang ada sekitar 300-an lebih orang yang bahkan meninggal dunia begitu. Ada 11 atau 13 orang begitu yang hilang dan ribuan rumah ini luluh lantak. Apa sih yang bisa kita cermati terkait dengan daya rusak dari gempa dangkal ini, Pak Iman? Ya, kerusakan bangunan memang menjadi penyebab ya banyaknya orang meninggal karena gempa ini. Oke. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama sepertinya bahwa dalam melakukan mitigasi gempa bumi, utamanya yang menjadi permasalahan selalu bangunan yang konstruksi yang kurang baik ya. Ini yang menjadi permasalahan dari waktu ke waktu kejadian gempa kita ingat di Malang itu juga banyak rumah-rumah rusak. Tapi memang ada juga beberapa yang tidak rusak dengan konstruksi bangunan yang baik. Tetapi yang kalau rumah tidak ada besinya itu justru banyak yang roboh. Kemudian di Sumur juga Pandeglang kemarin waktu gempa 6,1 juga banyak juga kejadian kerusakan padahal gempanya juga cukup jauh gitu dari pemukiman. Jadi yang pertama tadi kualitas bangunan, kualitas konstruksi bangunan. Kemudian yang kedua adalah lokasi gempanya. Lokasi gempa itu kalau semakin dekat dengan pemukiman maka ground motion atau daya guncang gempa tersebut juga akan semakin besar karena semakin dekat ya dengan sumber atau dengan pemukiman. Baik, itu dia. Ya, kemudian yang ketiga dari dampak side effect atau batuan di lokasi tersebut. Kalau batuannya batuan lunak, maka dia akan semakin besar guncangannya, atau dia bahkan mengamplifikasi, memperbesar guncangan yang seharusnya. Jadi dia lebih tinggi lagi dibandingkan dengan batuan yang lebih lunak. Nah, kemarin BMKG juga melakukan survei mikrozonasi untuk melihat klasifikasi tanah di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan bisa segera kita lihat. Namun dari sekilas kami melihat beberapa wilayah yang dekat sekali dengan epicenter itu kategorinya tanah yang lunak ya. Lunak ya. Jadi, berarti memang ini ya, jadi, yang gampang terdampak begitu apabila terjadi gempa ya, Pak Iman? Benar, Oke. benar Pak. Baik, berarti ada dari sisi kualitas bangunan, lokasi gempa yang dekat dengan pemukiman, kemudian juga side effect dari jenis tanah ataupun batuan yang ada di lokasi, khususnya di wilayah Cianjur yang mungkin tadi masuk dalam kategori lunak sehingga membuat tadi daya rusaknya yang lebih masif begitu ya Pak Iman? Iya, satu lagi kekuatan gempa tentu saja. Semakin besar kekuatannya juga akan semakin besar sumber energi. Baik, kekuatan gempa. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi tadi, ada yang menyebutkan sesar Cimandiri ya Pak Iman begitu. Apakah memang ini masuk dalam area zonasi misalnya sesar Cimandiri atau mungkin bisa Anda jelaskan lebih jauh lagi nih, apa sih sesar Cimandiri ini? Ya, zona sesar Cimandiri itu dia bermula ya dari
eh, sesar Lembang ke Padalarang, Padalarang misalkan turun ke arah Cibeber, Cibeber Nyalindung turun ke Cimandiri sampai ke Pelabuhan Ratu. Jadi sebetulnya sesar Cimandiri itu sendiri ada 3 segmen ya. Oke. 3 segmen. Yang pertama ada sesar Cimandiri itu sendiri ya. Kemudian yang kedua ada sesar Cibeber Nyalindung. Kemudian yang ketiga ada sesar segmen Raja Mandala. Nah, ketiga sesar ini kalau kita ukur panjangnya kurang lebih 100 km. Nah, yang kemarin itu ada di sebelah barat laut ya, sedikit ya, dari dekat sekali dengan segmen Raja Mandala. Oke. Nah, masih dekat dengan zona sesar Mandiri, kita tetap namakan penyebabnya di zona sistem sesar Mandiri. Jadi masih di dekat dengan lokasi zona sesar Mandiri. Oke, itu dia dari beberapa segmen sesar begitu ya di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Tapi yang menarik ini gempa susulan masih terus terjadi begitu. Kita akan bahas lebih jauh seberapa besar kekuatannya, kemudian bagaimana dengan intensitasnya. Kita akan jawab nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Iman dan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Market Review. Selanjutnya kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan jumlah korban gempa bumi Cianjur per 30 November kemarin. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia. Korban warga yang meninggal dunia mencapai 328 orang. Kemudian luka-luka 595 orang, hilang 12 orang. Kemudian pengungsi mencapai 108.000 orang. Adapun rumah yang mengalami kerusakan berat ada 26 ribuan, kemudian rusak sedang 14 ribuan unit dan rusak ringan 22 ribuan unit rumah. Lantas kita akan cermati jenis gempa bumi itu apa saja. Ini ada beberapa data yang kami melakukan sedikit riset begitu ya. Ada gempa vulkanik, gempa yang memang biasanya terjadi akibat letusan gunung api. Kemudian ada gempa tektonik. Ini adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik dan juga adanya arus konveksi yang terjadi di dalam perut bumi. Kemudian juga ada gempa reruntuhan, ini yang terjadi akibat adanya runtuhan dari tanah maupun bebatuan. Kemudian juga ada gempa jatuhan, ini terjadi karena adanya benda langit yang jatuh ke permukaan bumi sehingga menimbulkan getaran yang disebut sebagai gempa jatuhan. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Iman Fatku Rohman, Kabid Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Baik, Pak Iman, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai gempa yang terjadi di Cianjur, Sukabumi, maksud saya Jawa Barat ini. Pak, ini menarik. Kalau kita lihat BMKG ini menyebutkan berulang kali terjadi gempa susulan ini, Pak Iman. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu. Kenapa masih terjadi gempa susulan? Ya, dalam kurun waktu 10 hari terakhir sejak tanggal 21 November yang lalu, sejak gempa utama, sampai saat ini pukul 10 waktu Indonesia Barat telah terjadi sebanyak 356 kali gempa susulan. Baik. Namun kekuatan dan juga frekuensinya menurun, terus menurun jumlahnya. Gempa susulan ini memang ada beberapa faktor yang mengakibatkan kenapa dia muncul gempa susulan, kemudian durasinya juga. Kalau gempa susulan itu semakin batuannya dia brittle ya, jadi melepaskan energi, maka dia akan semakin banyak. Jadi pada kasus gempa Cianjur ini dia tadi kita sudah sempat bahas bahwa batuan di wilayah Cianjur kan termasuk kategori tanah yang relatif lunak ya. Yeah. Kalau kita lihat dari survei yang kami lakukan melalui survei mikrozonasi, sehingga wajar jika pelepasan energi ini masih sering terjadi. Namun tadi kekuatannya kecil. Artinya ini, kalau ketika ada gempa besar terjadi, biasanya masih ada akumulasi energi yang belum kan dalam untuk gempa utama. Nah, otomatis ketika ada pecahnya gempa utama tadi akan berpengaruh di batuan sekitarnya. Bisa jadi itu kan menjadi daerah-daerah lemah ya, sehingga manifestasi dari lemahnya daerah tersebut akan
akan adanya cracking, akan adanya patahan-patahan kecil dalam bentuk gempa susulan seperti itu. Ya, Oke. Pak Prasna. Dan punya kami gempa susulan yang terjadi di Intraslab ya, di selatan Jawa kan beberapa kali gempa terjadi itu seperti di selatan Malang, kemudian di selatan Pandeglang yang lalu. Itu bahkan miskin gempa susulan karena kejadiannya ada di batuan slabnya atau lempeng industrial yang menunjamnya. Nah, ini kan lempeng ini termasuk batuan yang bekas gitu ya. Oke. Sehingga untuk Oke. akumulasi energi yang kecil itu masih bisa, sehingga dia tidak terlepas menjadi gempa susulan yang banyak. Jadi hanya beberapa saja dalam gempa 6 saja mungkin hanya sekitar di bawah 20 gempa susulan saja itu yang terjadi kemarin. Nah, saat ini Oke. 5,6 mencapai lebih dari 300 itu kan. Artinya isi batuan memang lunak. Oke. Berikutnya Pak Iman, dengan kondisi gempa susulan yang masih terus terjadi begitu, BMKG juga sudah mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai bencana lanjutannya. Ada tanah longsor, kemudian banjir bandang. Apakah ini bisa menjadi salah satu juga pemicu dengan adanya gempa susulan yang terjadi begitu, sehingga menjadi suatu kewaspadaan berikutnya yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan nih yang berkaitan dengan kebencanaan? Iya, saat ini bulan November di wilayah Jawa Bali sudah masuk di musim hujan ya. Artinya curah hujan yang terbentuk tiap harinya akan sering mengguyur wilayah Jawa sekitarnya. Kemudian dampak dari gempa yang kemarin tentu saja sudah mengguncang wilayah Cianjur yang kita tahu banyak sekali wilayah yang perbukitannya ya. Seperti wilayah puncak gitu kan. Dan kemarin juga sudah terbukti ada fakta bahwa adanya longsoran di wilayah yang perbukitan tadi. Nah, dengan kondisi musim hujan seperti ini, dengan curah hujan yang lebih tinggi, ini punya potensi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti halnya landslide atau longsoran tadi. Nah, longsoran-longsoran ini yang terjadi bisa saja akan memblok atau menghalangi laju atau aliran sungai di sekitarnya. Nah, ketika aliran sungai sudah terbengkai di tanah dan seterusnya, ini kan juga akan mengakibatkan genangan atau kumpulan air, atau kumpulan air di bagian hulunya yang begitu kita ya. khawatirkan menjadi potensi banjir bandang yang bisa menjadi bencana susulan itu. Nah, ini yang mungkin menjadi pemikiran kami karena hujan yang semakin tinggi kan menuju puncaknya mungkin di Desember Januari. Oke. Kemudian daerah banyak yang lemah kena guncangan kecil-kecil dari gempa tadi, akhirnya akan memperparah ya. Khawatirnya itu yang menjadi pemikiran. Itu kira-kira Pak Pras. Baik, lantas tadi Presiden sudah menyatakan bahwa pemerintah harus membangun kembali ini bangunan ataupun rumah warga yang runtuh begitu akibat gempa dan sudah memberikan kompensasi tadi. Bagaimana dengan standar bangunan yang tahan gempa begitu yang harus menjadi standar di daerah-daerah yang rawan gempa seperti Cianjur? Ya, ini memang menjadi concern kita bahwa kejadian gempa ini menjadi lesson learned kembali untuk kita ya bersama. Untuk lebih memperhatikan terutama bangunan-bangunan apa yang harus kita dirikan di situ, dari sisi tata ruang, dari kualitas bangunan, dan ini kawan-kawan PUPR tentu saja akan lebih detail dan lebih dalam merencanakan baik itu tata ruang maupun pembangunan atau konstruksi di wilayah tersebut. Jadi kalau dari kami mungkin ya kami menyarankan memang bangunan tahan gempa kan relatif lebih mahal ya, tetapi kan ada juga yang sudah dikembangkan oleh kawan-kawan baik di swasta yang bekerjasama mungkin dengan PUPR. Ada bangunan ringan tahan gempa seperti RISA ya namanya. Kalau nggak salah kemarin dari Pemda Serang juga mulai mengembangkan itu. Bangunannya ringan, kemudian juga relatif tahan terhadap guncangan. Harganya sekitar 60-100 jutaan deh kalau nggak salah satu rumah, tipe yang kecil ya. Oke.
harapannya ini yang mungkin bisa kita lebih sosialisasikan dan kita sampaikan kepada masyarakat juga. Ini ada bangunan-bangunan yang bisa tahan gempa ya. Oke, itu dia standar yang mungkin menjadi suatu hal yang harus ditetapkan di daerah-daerah yang rawan gempa. Nah, kalau kita bicara mengenai literasi ini bagaimana Pak? Kita bicara mengenai tingkat pemahaman masyarakat sendiri khususnya di daerah-daerah rawan gempa seperti Cianjur. Apakah mereka sudah paham daerah mereka ini memang rawan gempa sehingga mitigasi pun seharusnya sudah mereka pahami begitu di awal. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa bumi ataupun bencana lainnya. Ya, sebetulnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah termasuk oleh BMKG di dalam program sekolah lapang bencana seperti sekolah lapang gempa bumi ya SLG, sekolah lapang iklim SLI, sekolah lapang cuaca nelayan. Ini sudah kita programkan dalam 1 tahun itu sekitar 30 sampai 50 lokasi ya. Namun memang tidak bisa semua daerah tercover ya karena budget yang terbatas, tetapi kita juga bekerjasama dengan kawan-kawan kami dari BNPB, dari BPBD yang juga punya program yang langsung ke komunitas untuk lebih meningkatkan kapasitas mereka di dalam merespon informasi maupun bencana yang ada di wilayah masing-masing. Jadi sebetulnya pemerintah juga sudah memulai dari beberapa tahun yang lalu. Selain itu juga kami juga memberikan kajian berkontribusi dalam kajian wilayah-wilayah mana yang rawan bencana dari historical data yang kami miliki dan juga sudah dipublish oleh para periset Indonesia. Dari kumpulan kami ada Pusian juga sebetulnya yang UPR. Nah ini sudah banyak kami lakukan literasi maupun edukasi dan juga advokasi sebetulnya kepada pemerintah daerah. Berarti tinggal seiring jalan waktu memang masyarakat juga sudah membangun bangunan sendiri yang kita tahu setelah kejadian gempa ternyata bangunannya memang rapuh ya. Tidak masuk standar bangunan tahan gempa begitu ya Pak Iman? Baik Pak Iman, berarti memang ini menjadi satu harapan berikutnya bahwa literasi kepada masyarakat ini diharapkan menjadi salah satu langkah begitu yang harus berlanjut berkesinambungan begitu, tidak boleh berhenti apalagi memberikan edukasi dan literasi juga kepada masyarakat terkait dengan wilayah-wilayah rawan gempa sehingga kita bisa meminimalisasi lah paling tidak dampak dari bencana yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Baik Pak Iman, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Iman, salam sehat. Siap, terima kasih Pak Prasetyo, salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.